kegagalan, bertahan di situasi sulit, atau bergerak untuk bangkit. Napas semakin memburuk, pandangan mata sudah tidak tertuju. Malam yang semakin pilu, dengan cekaran tangan menguat hingga kuku membiru. Punjan di dinding terus bertalu, mengiringi kelopak mata yang terus bergilir ke sana kemari. Gelisah semakin menjadi-jadi. Mencoba bangkit dari selimut, menatap tajam ke arah jendela yang kosong, lenggang, tidak bernyawa. Hanya ada pohon yang bergerak liar dan cahaya bulan tertutup sebagian awan. Sekelebat memori tidak mau berhenti. Bayangan wajah bapak, ibu yang tercetak jelas, nanar, kecewa, tapi masih bisa tersenyum bangga dan menepuk pundak sambil melontarkan kalimat ajaib yang sudah tidak mempan dan malah semakin membuat hati tertekan. Makan pun enggan. Jika iya, itu hanya sebagai formalitas. Formalitas di pagi hari, menyambut ibu yang telah berdiri di ujung meja makan, menyiapkan sarapan untuk sang anak yang telah hilang jiwanya. Makanan melewati mulut sampai ke perut. Tidak menikmati rasa yang selalu menjadi favorit ketika pulang sekolah. Ditambah lagi, minum setengah susu hangat jahe yang menjadi kesukaan, yang sama dengan bapak yang sudah pergi pagi buta. Kemudian membenarkan rambut yang sudah lama tidak dicuci dengan pakaian yang lupa diganti entah kapan hari. Tanpa berniat melihat wajah ibu, langkah kaki sudah kembali ke atas membuka pintu yang bertuliskan keceriaan dan harapan. Dan ingin dengan rasa perasaan marah ingin membanting, tapi otak waras masih mendominasi. Tidak mau lagi membuat ibu menatap kecewa, tersenyum getir kembali. Bukan sekali dua kali fase ini. Fase ini sudah terjadi berulang kali dalam 1 tahun terakhir ini. Sudah tidak bisa terhitung. Bapak dan ibu pun sudah sampai paham dengan situasi ini. Dan justru ini yang membuat jiwa terguncang hebat. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa bapak dengan ibu tidak langsung memaki, menghujat, atau menampar dengan kalimat-kalimat sarkasme? Bukan malah memberikan senyuman jenaka yang hangat, masih tetap memperlakukan bak Tuan Putri seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal tahu, di balik itu semua ada kecewa karena harap yang ditaruh runtuh lagi. Untuk kesekian kalinya mereka menyaksikan anaknya kembali terjatuh. Sampai tidak bisa lagi bertanya dengan pertanyaan yang sama ketika memasuki fase ini. Oh ayolah Tuhan, kenapa? Sampai tidak tahu siapa yang harus disalahkan di sini. Pilihannya ada 2. Bertahan di situasi sulit atau bergerak untuk bangkit. Kegagalan. Iya. Itu dari sekian dari banyak potret jika kita berada dalam fase ini, kita kehilangan arah. Kecewa kepada diri kita karena tidak mampu mewujudkan harapan yang sudah disusun begitu rapi. Namun hasilnya nihil. Bahkan ketika kita terus berulang kali berada dalam fase ini, puncaknya kita bangkit kembali, tumbang kembali. Lelah. Iya, lelah. Karena siklus ini terus seperti itu. Semesta tidak pernah berpihak sekalipun. Mengabaikan perasaan air jahe atau apalah itu yang sudah ibu buat dan diantar ke kamar sebelum tidur. Karena tahu, akhir-akhir ini kantung mata anaknya semakin tercetak jelas. Hanya ingin sendiri. Butuh waktu entah sampai kapan. Menatap lenggang jalanan sepi yang sebentar lagi akan bergema azan subuh. Iya, pasti pernah menanyakan, pasti pernah bertanya,
Usaha yang seperti apa lagi yang harus dilakukan? Doa yang bagaimana lagi yang harus dipanjatkan? Apakah ini hukuman karena jahat kepada orang-orang? Kenapa? Kenapa semesta tidak selalu berpihak kepada kita? Kehilangan diri sendiri yang ditakutkan. Karena kecewa yang sudah melulu lantahkan, ingin mencoba kembali, tapi rasa trauma dan takut saling menghantui. Life is not remote, get up and change it your life. Kalimat Mark Cooper, seorang mantan pemain sepak bola Inggris ini sudah sering sekali jadi acuan. Tapi tetap tidak mengelakkan kegagalan, tidak bisa mengobati kegagalan. Sudahlah, saya menyerah. Sebagian kata hatinya berbisik. Ditampilkan kembalilah senyum bapak dan ibu yang hangat untuk menaruh harap. Kembali melihat jutaan banyak orang yang lebih sering mengalami kegagalan, namun tidak pantang akan penolakan, hingga mencapai garis kesuksesan. Karena pasti ini sering terjadi, rasa lelah semakin menjadi, rasa takut menghinggapi. Sudah tidak ada kata-kata lagi. Tadi diberikan dua pilihan, bertahan di situasi sulit atau bergerak untuk bangkit. Jika memilih jalan nomor 1, apakah yakin, sanggup, bisa terus bertahan pada posisi ini? Jika memilih nomor 2, takut, kecewa akan kegagalan, melihat senyum getir kembali orang tua. Tapi jika memilih nomor 2 masih ada harapan membuat ibu bapak menjadi bangga. Setidaknya kita tidak menjadi pecundang yang hanya berdiam diri di kamar, tapi kita bergerak, menantang dunia, menantang mimpi-mimpi yang sudah tersusun rapi meskipun sudah beberapa kali boom, dilulantahkan dengan setiap kegagalan. Takut? Iya, pasti. Ayo bangkit. Lipat selimut, tata bantal, dan boneka besar. Hadiah ulang tahun temanmu yang diberikan tahun lalu. Masuk kamar mandi, beli sampo stroberi. Pakai baju terbaik, pakai skincare yang sudah lama kau abaikan. Azan berkumandang, gelar sajadah di pinggir kasur. Pakai mukena warna favoritmu. Warna pink? Mungkin. Sujud pada Tuhanmu, percayakan semua kepadanya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Ini bukan salah siapa, ini hanya tentang waktu yang belum mengizinkan. Ayo bangkit, sambut pagi dengan senyuman. Berpikir bahwa bukan hanya kamu yang mengalami situasi ini. Banyak orang yang merasakan lebih dari ini. Kamu hanya sedikit masalahnya. Duniamu tidak akan runtuh hanya dengan beberapa kali kegagalan dan penolakan. Harapan yang jatuh bisa dipungut atau diubah haluan jalannya. Hanya kamu yang bisa merubah jalan hidupmu. Rapikan rambutmu. Tetap harapan yang ditempel di pintu. Yakin, setiap orang punya keahliannya masing-masing. Pupuk kembali rasa percaya terhadap diri sendiri. Raih diri kita lagi yang telah lari. Peluk erat dan katakan, sabar. Ayo, kita bergerak kembali. Mimpimu sudah berada di ujung sana, sudah berada di depan, sedang melambaikan tangan kepadamu, menunggumu untuk menemuinya. Langkahkan kaki ke meja makan karena ada bapak dan ibu yang sudah tahu dan percaya bahwa anaknya telah kembali lagi, telah pulih. Peluk mereka dengan senyuman, genggam kedua tangannya. Bu, Pak, aku berjuang kembali.